Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Alianingsi dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pola berpikir, pernyataan dan logika proposisi serta logika matematika. Yang pertama adalah pola berpikir. Pola berpikir memiliki tiga komponen esensial untuk memecahkan masalah secara efektif. Yang pertama ada ide atau gagasan, yang merupakan respon spontan yang mendalam dalam benak sebagai imajinasi berupa rancangan solusi terhadap suatu masalah. Yang kedua, ada pemetaan ide atau petaminda yang merupakan metode untuk mengategorikan, menjabarkan, dan juga menggambarkan ide berdasarkan sistem visual. Kemudian yang ketiga, ada algoritma yang merupakan penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan juga sistematis dalam waktu secepat mungkin. Memasuki materi yang kedua adalah pernyataan dan juga logika proposisi. Pernyataan dan logika proposisi merupakan cabang ilmu dari logika yang mempelajari penggabungan beberapa pernyataan untuk membentuk pernyataan yang lebih majemuk. Terdapat 4 unsur yang membentuk sebuah proposisi. Yang pertama adalah subjek sebagai pusat perhatian, predikat sebagai keterangan tindakan, kopula sebagai penghubung antara subjek dengan predikat, kemudian ada kuantor yang menjadi penegasan kalimat-kalimat sebelumnya. Kuantor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kuantor universal di mana suatu hal berlaku untuk semua anggota himpunan, dan juga kuantor eksistensial di mana suatu hal paling tidak berlaku untuk satu anggota himpunan. Aspek penggunaan dalam proposisi itu ada 3. Yang pertama adalah aspek bentuk. Aspek bentuk terbagi menjadi 2 bagian, yaitu aspek tunggal yang merupakan aspek yang terdiri dari satu subjek dan juga satu predikat. Kemudian ada aspek majemuk yang terdiri dari satu subjek dan juga 2 predikat ataupun lebih. Aspek sifat yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategorial yang nilai kebenaran suatu pernyataan itu mutlak, dan juga kondisional yang nilai kebenaran suatu pernyataan itu memiliki syarat tertentu, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hipotetis yang nilai kebenarannya suatu pernyataan jika memenuhi syarat tertentu maka akan terjadi akibat, dan juga disjungtif di mana nilai kebenaran suatu pernyataan diperoleh berdasarkan pilihan tertentu dengan ciri-ciri atau. Yang ketiga ada aspek kuas yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada universal, pernyataan yang mempunyai ciri-ciri semua, seluruh, ataupun masing-masing. Kemudian yang kedua ada partikular, pernyataan yang mempunyai ciri-ciri tidak semua, beberapa, ataupun sebagian. Dan juga ada singular yang merupakan pernyataan dengan ciri-ciri ini dan juga itu. Memasuki materi yang ketiga adalah logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu yang mempelajari nilai kebenaran suatu pernyataan menggunakan simbol-simbol matematika. Logika matematika terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah negasi. Negasi adalah membalikan nilai sebelumnya, yang dimana jika pernyataan satu benar, maka negasinya adalah salah, dan juga jika pernyataan satu salah, maka negasinya adalah benar. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah metode penggabungan beberapa pernyataan menjadi kalimat majemuk dengan menggunakan kata dan. Rumusnya adalah jika pernyataan satu benar dan pernyataan dua benar, maka konjungsinya adalah benar. Jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, maka konjungsinya adalah salah. Jika pernyataan satu salah, pernyataan kedua benar, maka konjungsinya salah. Dan juga jika pernyataan ke satu nilainya salah, dan jika pernyataan kedua itu salah, maka hasilnya adalah salah. Yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi adalah metode penggabungan beberapa pernyataan menggunakan kata atau menjadi kalimat majemuk. Rumusnya adalah jika pernyataan satu benar dan pernyataan kedua benar, maka disjungsinya adalah benar. Jika pernyataan satu benar dan pernyataan kedua salah, maka disjungsinya adalah benar.
Jika pernyataan satu salah dan juga pernyataan kedua benar, maka disjungsinya adalah benar. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka disjungsinya adalah salah. Dapat disimpulkan di sini, jika terdapat dua pernyataan yang mempunyai dua nilai kebenaran, untuk konjungsi kita fokus pada kesalahannya, dan untuk disjungsi kita fokus pada kebenarannya. Yang keempat ada implikasi. Implikasi adalah penerapan pernyataan majemuk dengan ciri-ciri jika dan juga maka. Jika pernyataan satu benar dan pernyataan kedua benar, maka implikasinya adalah benar. Jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, maka implikasinya adalah salah. Jika pernyataan satu salah, pernyataan kedua benar, maka implikasinya adalah benar. Dan juga jika pernyataan satu salah dan pernyataan kedua salah, maka implikasinya adalah benar. Kesimpulannya, untuk implikasi kita fokus untuk pernyataan kedua. Yang terakhir adalah bimplikasi, adalah pernyataan majemuk jika dan hanya jika. Jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Jika pernyataan satu salah, pernyataan kedua salah, maka hasilnya adalah benar. Kemudian jika ada pernyataan satu benar, pernyataan kedua salah, maka hasilnya adalah salah. Dan juga jika pernyataan satu salah, pernyataan kedua benar, itu implikasinya adalah salah. Terima kasih, sekian saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.